Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali di Cakkus PS dan salam rental. Hari ini hari Senin ya, tanggalnya 6 Januari 2025. Alhamdulillah rental cukup ramai dan Cakkus memang cukup fokus untuk ngerental PS yang hari ini. Makanya tadi ada orang mau isi game PS2 ya, masih ada di sini loh. Orang yang mau isi game PS2 terutama yang harddisk internal. Tapi Cakkus mohon maaf banget. Untuk saat ini Cakkus memang sudah tidak melayani isi game yang harddisk internal ya. Bukan yang eksternal. Kalau eksternal masih bisa kita layani, untuk yang flash disk masih bisa kita layani. Tapi untuk yang harddisk internal ini yang sering kita tolak, kemarin kita tolak, hari ini pun kita tolak. Jadi mohon maaf buat teman-teman atau warga sekitar sini yang masih punya PS2 harddisk internal, sering kita tolak untuk pengisian. Kenapa? Karena banyak harddisk yang sudah tidak mampu untuk dilakukan pengisian ya. Ya, dampaknya adalah ketika dilakukan proses pengisian game di PS2 harddisk internal sering terjadi kerusakan pas proses pengisian. Kadang-kadang baru nancepin ke komputer atau ke laptop ya, ke power supply itu sudah bunyi harddisknya krek 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 ya. Belum lagi pas mau masuk ke gamenya ya, itu kadang susah, proses pengisian kadang susah. Sudah seperti itu kondisinya di harddisk internal PS2 rata-rata, mayoritas bagian besar banyak yang mengalami kasus seperti itu teman-teman. Jadi makanya Cakkus daripada tersiksa lebih baik tak tolak, karena sudah beberapa kali kejadian menyiksa banget, apalagi pas rental lagi rame-ramenya. Cakkus pengen fokus ke rental ya, ada yang main, ada yang pesen dan lain sebagainya. Kalau ada pengisian game PS2 yang internal nyiksa banget ya, Cakkus pakai laptop terus pakai power supply, pakai kabel air driver seperti itu, jadi nggak pakai komputer yang sebegitunya ya. Jadi ada sendiri-sendiri power supply yang untuk mengangkat pengisian harddisk internal seperti itu teman-teman. Itu pun Cakkus sudah 2 kali beli ya, dulu sempat rusak kemudian beli lagi. Kalau yang satu paket sama kabel air driver itu kan kita dapat power supply yang seperti ini ya, yang hitam begini. Itu pernah Cakkus coba. Jadi waktu itu aku mencari kabel air driver, muter-muter. Nggak kayak sekarang. Sekarang mungkin lebih mudah ya. Kita ke online, kita ke Shopee, lalu kita menemukan kabel air driver. Klik, datang ya. Tapi kalau dulu teman-teman kita bingung beli di mana dulu. Lalu menemukanlah aku di sebuah toko. Awal beli kabel L driver itu ada power supply-nya, lalu Cakkus terima isi game PS2, wah begitu dulu ya. Ya, terus melakukan pengisian baru 2 game meledak teman-teman. Jadi power supply yang tak pakai untuk pengisian game PS2 itu yang kecil ini meledak. Duar, listrik gejlek udah. Itu pengalaman pertama. Ternyata power supply yang bawaannya kabel air driver itu tidak mampu ya, tidak mampu bertahan lama. Baru 2 game udah meledak. Setelah itu bagaimana solusinya? Cakkus waktu itu ke Malang. Jadi di daerah Sumbersari ya. Cakkus ke daerah Sumbersari, di daerah kampus-kampus itu, daerah komputer, daerah segala macam. Lalu belilah aku power supply yang agak besar. Power supply untuk mengangkat harddisk komputer lah, semacam itu ya. Beli kalau nggak salah berapa ya, 350.000 atau berapa, lupa aku harga power supply-nya. Terus juga waktu itu dirancang sama yang punya toko, Mas, bagaimana ini supaya untuk ditancapkan ke harddisk, semacam harddisk komputer ini bisa nyala. Ini kok nggak bingung aku kabelnya yang mana aja. Ini contohnya ada di dalam ya, bingung pokoknya ada di dalam. Lalu dirancanglah kabelnya, dikasih colokan ya, supaya lebih jelas tak kasih contoh aja ya, tak ambilkan dulu. Oke, ada di dalam. Oke. Lah, ini dia ya. Ini power supply. Jadi ini power supply yang aku beli. Ini sudah yang kedua ya. Yang pertama sudah rusak. Nah, ini. Jadi ada kabel yang memang dirancang khusus sama yang beli. Nah, ini ya. Nah, ini ada kabel hitam kecil di sini. Bagaimana ya? Kita tunjukin ke pemirsa.
Pokoknya di sini ada kabel dua. Ini di benteng. Di benteng itu apa ya? Di paralel atau di apa lah? Di samping ini ada kabel. Ya, ada kabel pokoknya. Nah, ini. Jadi aku pakai power supply seperti ini untuk proses pengisian game PS2. Kalau dulu semangat banget dulu teman-teman. Jadi kalau power supply bawaan dari air driver itu nggak kuat. Nah, dulu tuh semangat banget untuk melakukan proses pengisian game PS2 itu. Semangat sekali, terima gitu. Karena waktu itu sudah punya aplikasinya. Aplikasinya itu WinHip ya. Dulu seneng banget, wah sudah punya aplikasi WinHip. Nah, sudah bisa cara pengisiannya, langsung kita promo-promo saja di Facebook, terima isi game PS2. Dulu seneng-seneng aja dulu. Terus juga pengisian yang untuk flash disk, ya dulu nggak punya aplikasi US bootilnya, nggak punya teman-teman. Aku masih ingat waktu itu selalu ngisi ke teman ya, selalu ngisi ke teman. Bahkan ke Malang kalau ngisi game yang flash disk ataupun hard disk eksternal, dulu aku ngisi ke Malang, ke Dufan, kemana dulu. Belum datang yang bagian mengisi game, aku jauh-jauh belum datang, kita pergi, kita pulang. Betapa susahnya kita dulu mau ngisi game aja susah banget ya. Lalu timbul niatan, bagaimana ya kalau sekiranya kita bisa isi game sendiri itu kayak gimana? Nyari waktu itu masih belum punya banyak teman, belum punya banyak apa ya teman PS yang punya aplikasi itu. Ke toko Spiderman di Lawang waktu itu. Om Hendro kalau nggak salah namanya. Om, boleh nggak aku minta aplikasi US bootilnya gitu ya, supaya aku bisa melakukan isi game sendiri di rumah. Wah nggak boleh mas, nggak bisa katanya. Aku ngelongsong. Di mana ini ya? Bagaimana cara mendapatkan aplikasi US bootil itu dulu seperti itu. Lalu pada itu zaman dulu teman-teman susah, jadi hanya toko-toko aja yang punya aplikasi US bootil, kita nggak punya ya. Lalu pada tahun 2014 lah kalau nggak salah, kita mulai punya teman-teman rental ya. Kita mulai menemukan teman-teman itu di Facebook, di grup namanya Ikatan Rental PS seluruh Indonesia, namanya IPRPS. Itu baru kita punya banyak teman, dan di situ ternyata ada teman kita yang memberikan aplikasi. Nih, ada aplikasi US Bootil, kalau mau download aja. Nah itu baru kita punya aplikasi US Bootil itu dulu. Sebelumnya nggak punya, lalu penasaran belajar dari Google bagaimana cara pengisiannya. Setelah pengisian di Devrak itu aku belajar otodidak, belajar dari waktu itu dari Google, belum dari YouTube teman-teman, belum dari YouTube. Jadi kita masih dari Google ya. Nah, terus kita juga belajar dari apa teman-teman lah ya. Jadi untuk servis dan lain sebagainya kita juga belajar dari teman. Intinya kita bisa dari Google waktu itu. Wah, bisa isi game nih. Ya terus tak coba di PS2 aku, wah sudah bisa nih, bisa kena. Alhamdulillah aku sudah bisa isi game. Terima isi game flash disk ya, langsung seperti itu ya. Lalu banyaklah orang yang mengisi game flash disk atau hard disk internal dulu seperti itu. Dulu ceritanya seperti itu ya. Sampai sekarang kalau flash disk masih ada orang yang mau masih nyervis, masih kita terima. Kalau untuk flash disk dan hard disk eksternal ya. Kalau yang internal ampun sudah resikonya teman-teman ya. Di samping bunyi krek alias tiba-tiba hard disknya malah rusak. Nah itu kan kita nggak enak sendiri sama pelanggan. Mas hard disknya sudah nggak mampu, mas susah pengisian. Kadang orang nggak mau tahu. Mas delete aja, delete. Nggak bisa pak, nggak bisa. Nanti malah error pak, malah error. Wis nggak karu-karuan. Jadi silakan cari ke tempat lainnya, yang lain mungkin yang masih terima isi game untuk hard disk internal PS2. Jadi itu teman-teman sejarah bagaimana Cak Kus keinginan kuat zaman itu ya. Kayaknya harus bisa isi game sendiri deh, baik yang dari internal yang pakai WinHip ataupun yang pakai US bootil dulu seperti itu ya. Pengen banget. Setelah kita sudah lumayan mahir ya boleh dibilang mahir pengisian game PS2 sudah mahir. Nah, dilalah mulai tren di PS3 zaman itu ya, tahun 2014 sampai 2016 mulailah baru pinter ngisi game PS2, terima isi game PS2. Sudah mulai PS3 mulai geliatnya mulai rame. Wah, mulai rame, mulai banyak nih. Ya, tapi alhamdulillah masih ya bantu orang-orang sekitar sini lah untuk pengisian masih bisa. Lalu kita belajarlah pengisian game PS3. Nah, seperti itu. Kalau untuk pengisian game PS3
Dan dedek bengeknya kita sudah banyak teman ya. Jadi dari tahun 2014 kita sudah kumpul dengan teman-teman yang ada di Malang, itu mulai kita sering sharing-sharing. Gimana sih cara ngisi game PS3? Oh begini, 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 begini. Itu dari zaman game satuan dari CFW to OFW sampai ketemu hand dan lain sebagainya, itu kita saling sering-sering sering-sering belajar dan akhirnya alhamdulillah sekarang sudah banyak tutor teman-teman. Sekarang lebih enak ya. Tutorial di YouTube ada, link juga kadang-kadang sudah ada, sudah bisa melakukan pengisian sendiri. Nah, kita sebagai pengisi pengisi game tentu nggak bisa seperti dulu atau mengandalkan isi game seperti dulu ya. Karena teman-teman sudah bisa download sendiri, ngisi sendiri seperti itu. Meskipun ada yang nggak bisa dan masih mengisi ke sini gitu. Yang pasti sudah menurun lah untuk pengisian-pengisian game. Dan Cak Pus memang untuk saat ini sudah tidak fokus di pengisian-pengisian game ya. Sudah nggak fokus di situ. Cak Pus lebih fokus memang di ngerental PS teman. Jadi ini kembali ke setelan awal. Jadi aku sudah tidak begitu fokus lagi untuk pengisian game PS2, sudah nggak fokus. Servisan juga sudah tak kurangi, entah itu stick PS2, PS3 sudah tak kurangi ya. Kalau mau ditinggal, jadi jangan menunggu di sini. Mas mau nyervis, kalau bisa ditinggal. Karena apa? Aku nggak bisa fokus. Aku masih berusaha fokus ke rentalan ya. Itu sudah jadi apa namanya? Sudah jadi apa ya? Trademark atau sudah jadi melekat di Cak Pus gitu. Rental ini. Sedangkan untuk ngisi game ini ya sudah sebagai cadangan saja atau sampingan saja. Untuk servis juga sampingan saja. Kadang kita juga jualan kecil-kecilan kabel-kabel AV, kabel power, kabel HDMI, kabel cas, setik-setik PS2, setik PS3 itu kecil-kecilan aja. Jadi Cak Pus enggak besar banget gitu enggak ya. Jadi itu buat sampingan-sampingan aja. Kalau tiba-tiba orang dadakan beli stick, Mas beli stick, yang penting oh ada, cuma nggak banyak. Yang penting ada saja untuk membantu masyarakat sekitar sini. Tadi malam juga seperti itu. Nyari stick PS2 masih ada. Saya beli stick PS3, aku biasanya beli di sini. Oh, ya rumahnya pada mana Pak? Rumahku di sini. Waduh, sticknya habis, mohon maaf. Lu nggak pulang tak, Cak? Ah, belum. Tapi kalau mau, aku punya 2 stick PS2 second, aku bilang gitu. Kalau mau itu beli aja. Berapa, Cak? Ya udah, 50.000 2 biji. Mau apa enggak? Ya wis nggak apa-apa, Cak, itu 2 tak beli second. Masih normal. Normal, kita tes di PS3, kita tes stick. Oke, normal ya. Oke, silakan beli. Udah itu aja. Yang penting dia keburu dipakai untuk anaknya. Karena anaknya main HP terus, makanya bapaknya akhirnya ngebelikan stick PS2 biar dia main PS2 di rumahnya karena anaknya main HP terus. Begitu ceritanya. Jadi kabel sticknya yang 2 itu tak jual. Itu yang second. Nanti kita beli lagi, pulaan lagi ya. Jadi Cak Pus hari ini meniatkan diri untuk beli lagi stick PS2, kita taruh di etalase. Kalau ada orang nyari ke sini supaya barangnya ada. Jadi kasihan aku kalau sampai nggak ada. Orangnya tadi malam nanya, Mas, kapan ada lagi stick PS2? Belum tahu, belum beli. Beli online Bapak tinggal ketik aja, aduh nggak bisa Mas. Gitu. Jadi kadang ada orang yang memang nggak bisa untuk beli stick di online teman-teman, masih beli offline seperti ini. Ya sudah, akhirnya hari ini aku niatkan untuk menyetop stick PS2 juga. Ya, kapan hari juga orang nyari kabel AV, ya masih ada saja di sini tuh, ada aja ya. Itu teman-teman pekerjaan-pekerjaan sampingan di samping rental yang dilakukan Cak Pus sejauh ini, tapi sudah tak kurangi, servis sudah tak kurangi. Aku punggungku loh semua ke teman-teman nyervis sekarang, nggak tahu kenapa. Kalau nyervis punya sendiri masih mending, tidak begitu sakit, tidak begitu, soalnya santai. Kalau punya orang kan kita fokus kan, fokus mungkin setengah jam kita duduk gini sambil bungkuk nyervis, ya lumayan juga. Apalagi kalau dapat stick yang TW. Nah, stick TW PS2, waduh, sudah tak cek ngelihat fisiknya seperti itu, nggak tak kerjain udah sekarang. Tak tulisi ke orangnya sudah tidak layak pakai, sudah tidak mampu diservis sticknya. Tak bilangin gitu. Daripada aku sakit, daripada tersiksa. Hasilnya nggak seberapa gitu kan. Ya hasilnya nipis. Kemarin kita chatting sama, nggak tahu siapa teman tadi chatting kemarin.
Cak, di tempatnya Cak Kus ganti analog berapa? Aku bilang 15.000, tak tulis begitu. Oh, Atala mungkin ya, Atala ya. Halo Atala ya. Atala, Cak, ganti analog berapa? 15.000. Loh, kok murah, Cak? Wih, 15.000 katanya murah kan? 15.000 katanya murah. Padahal tak pikir di sini sudah kasihan sama yang nyervis aku bilang. Di tempatku 25.000, Cak. Wih, 25.000 tuh sudah hampir dapat satu stick TW PS2. Ganti analog itu hampir setara harga stick PS2. Sampai seperti itu ya. Ya, itu konten kita untuk kali ini. Kita cerita-cerita saja tentang kejadian hari ini yang tiba-tiba langsung pengen bikin konten, teman-teman ya. Lalu apa lagi ya? Nah, ini ada yang perlu aku sampaikan juga. Jadi kalau banyak yang tanya di WA, apalagi orang sekitar sini, yang tanya-tanya doang, itu alhasil kebanyakan apa namanya, pura-pura atau apa namanya, cuma nanya doang ya, apa namanya itu, sampai ngeblank. Jadi itu, kalau orang kebanyakan nanya, itu pasti nggak bakalan kesini. Cak, ngisi game PS4 berapa? Aku punya bola aja mas, berapa? 50.000. Lalu dia nawar, Cak 30 aja Cak. Ya, aku bukan apa teman-teman. Kalau bola PS3 25.000 aku bilang gitu. Aku bukan apa namanya ya, bukannya nggak nggak mau ngisi 30.000, tapi dia itu tidak respect ke kita, tidak menghargai kita sama sekali. Itu yang menjadi sakit hatiku tuh kadang di situ. Meskipun dia kenal sama Cak Kus atau Cak Kus tahu sama dia, cuman penawarannya itu yang apa namanya ya, Bokyo 50.000 gitu ya. Habis itu kan dia sudah dapat keuntungan lah, ngisi 50.000 dipakai berapa bulan, untungnya sudah lebih-lebih kan untuk PS4. Itu pun masih nawar 30.000 saja ya, bukan ya wis seikhlasnya. Aku sampai bilang gitu, wis seikhlasnya sampean mau ngasih berapa. Itu pun sambil rasanya sakit hati. Karena apa? Seperti dia itu nggak respect sama kita, tidak tidak menghormati gitu loh sama kita. Itu aja. Untuk PS3 pun juga seperti itu ya. Untuk PS3 juga seperti itu. Cak, ngisi PS3 berapa? Aku bilang 25.000. Masih nawar. Ya, mungkin maunya 10.000 gitu ya. Itu kadang aku juga, ya Allah itu. Aku tuh bukan nggak mau bayar juga nggak apa-apa. Yang penting kamu tuh respect gitu loh. Respect artinya menghormati. Jadi jangan banyak, kamu pengennya itu keuntungan banyak di kamu dengan modal sedikit. Jangan seperti itu. Ya, maumu itu modalnya dikit, tapi maunya untung banyak. Lek bisnis ojo ngono. Bisnis jangan seperti itu. Ya kalau misalnya dengan modal kamu ngisi PES misalnya 25.000, ya sudah paling kamu pakai 6 bulan lah, setengah musim ya. Ya sudah turah-turah kamu, untungnya lebih dari 25.000 pengisian untuk PS3 itu aja ya. Jadi jangan nawar senawar-nawarnya gitu. Itu menyakiti kita pengisi game. Makanya sekarang di Cakos ini sudah tak niati teman-teman. Aku niat order gembok pet misalnya, itu hanya untuk rentalku. Terserah orang mau kesini ngisi game kayak ngisi PES kayak ngisi enggak, masa bodoh. Cakos nggak mau urusan gitu ya. Terserah kamu mau mengisi. Kalau mau 25.000 ya monggo, nggak mau ya sudah. Aku nggak mau pikiran itu ya. Aku nggak mau mikirin itu. Terserah kalian mau PES-nya kamu update, mau enggak, masa bodoh aku nggak mau ngurus. Yang penting di rentalku selalu tak update untuk game PES PS2. Terserah kamu mau update atau apa enggak, terserah. Kamu ngisi ke sendiri monggo, kesini ke ngisi kemana-mana monggo, mau beli pet sendiri monggo, aku nggak mau ngurusi orang. Yang penting aku ngurusi diri sendiri, ngurusi rental sendiri, itu aja. Tapi kalau ada orang kesini dengan apa saling menguntungkan, saling mengenakkan, Cak, ngisi berapa, ini begini-begini, ya tak layani. Ya. Tapi kalau sudah apa namanya kalian nggak respect sama kita, ya sudah urusi aja rentalmu sendiri, urusi PSmu sendiri. Aku nggak mau ikut-ikutan.
Aku mau ngurus tempatku sendiri, mau tak update sendiri, punyamu nggak update ya terserah, aku nggak mau ngurusi gitu ya. Itu teman-teman seluk-beluk pekerjaan ngerental PS terutama untuk ngisi-ngisi game seperti itu kejadiannya, terutama di sini memang sangat kurang kompatibel, apa ya kompatibel itu, sangat kurang menunjang kalau di kampung seperti ini untuk baik pengisian game ataupun servis atau jual beli. Memang kurang menguntungkan kalau di kampung, memang lebih enak itu di perkotaan ya, di kota besar itu jauh lebih enak untuk jual beli, enak untuk servis, enak seperti itu. Waduh, aku lupa nyalain lampu teman-teman, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Bisa kelihatan ya wajahnya Cak Kus ya. Ya lupa nyalain lampu. Waduh, bikin konten kok lupa nyalain lampu. Ya sudah, segitu aja, wis kadung panjang videonya. Terima kasih sudah nonton Cak Kus PS. Sampai ketemu di konten berikutnya. Selamat siang, sukses selalu buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista. Mohon maaf ya, kontennya agak panjang, cerita panjang lebar. Lampunya lupa dinyalain ya. Semoga tidak ngeblur-ngeblur. Oke, see you teman-teman ya.